tahu ya, setiap negara yang merdeka di atas planet bumi pasti memiliki ideologi. Tanpa ada ideologi dapat dipastikan bukanlah suatu negara, sehingga ideologi menjadi syarat utama bagi keberadaan suatu negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Dengan mempedomani Pancasila, para pejuang bisa mempersatukan berbagai golongan dan kelompok. Selain ideologi Pancasila, di tataran dunia ada banyak ideologi lain yang berkembang, yaitu ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Semua ini memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Perbedaan-perbedaan dengan ideologi lain itulah yang akan kami bahas di pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian dari ideologi. Ideologi atau adisita merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofi, lihat ideologi politis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Saya di sini akan menjelaskan mengenai ideologi Pancasila. Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang memiliki arti secara harfiah, yaitu dasar yang memiliki 5 unsur. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat, sifat, kodrat manusia sebagai makhluk individu serta makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara serta bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Ideologi di negara-negara baru yang merdeka dan berkembang, menurut Prof. W. Howard Riggins, berfungsi sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, ideologi di negara-negara tersebut, menurutnya, sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksanaan ideologi di dalam kehidupan tiap negara. Implikasinya, ideologi memiliki fungsi penting untuk penegasan identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai suatu negara. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian 1990, ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung dalam dirinya. Yang pertama, dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukanlah angan-angan yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalaman dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensi.
Yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya. Menurut Soewarjo Pospowarjo 1990, ideologi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dari kejadian-kejadian alam di sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melanggar dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang yang sedang mencari identitasnya. Yang kelima, kekuatan bagi yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami dan menghayati. Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Belanda sejak tahun 1924 mulai memutuskan konsepsi ideologi politiknya. Tujuan kemerdekaan politik haruslah didasari pada 4 prinsip. Yang pertama, persatuan nasionalisme, yang kedua solidaritas, yang ketiga non-koperasi, dan yang keempat kemandirian. Pada tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Dia pernah mengusulkan kepada Komintern atau Komunisme Internasional agar komunisme di Indonesia harus bekerja sama dengan pan-Islamisme, karena menurutnya kekuatan Islam di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Djoko Aminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme, dan demokrasi. Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 memberikan 3 pilihan ideologi. Yang pertama, paham individualisme, yang kedua, paham kolektivisme, dan yang ketiga, paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak individualisme dan kolektivisme dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Dalam filsafat Indonesia juga, yaitu Pancasila, dilukiskan alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Dari pendapat tersebut, Indonesia pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar di dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya. Dasar-dasar negara tersebut adalah satu fondasi yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu negara, sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dilanjut pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pemikiran dasar tentang Indonesia yang bersumber dari budaya dan kekayaan masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Ini berbeda dengan ideologi yang diimpor, yang cenderung tertutup, yang memerlukan pemaksaan. Ada beberapa faktor yang mendorong keterbukaan ideologi Pancasila, termasuk pembangunan nasional yang cepat, pengalaman sejarah politik masa lalu, dan tekad untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila melibatkan 3 tingkat nilai, yaitu yang pertama, nilai dasar yang tetap, yaitu sila Pancasila itu sendiri. Yang kedua, nilai instrumental yang dapat berubah sesuai keadaan, yaitu pasal-pasal Undang-Undang 1945. Dan nilai praksis yang melibatkan pelaksanaan nyata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
politik liberalisme berpengaruh terhadap perkembangan paham demokrasi dan nasionalisme atas bangsa-bangsa di dunia. Bagi bangsa yang terjajah, liberalisme sejalan dengan pertumbuhan paham nasionalisme yang sama-sama menginginkan terbentuknya negara yang berpemerintahan sendiri. Kesadaran tersebut tumbuh karena setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Di bidang agama, penerapan paham liberalisme berarti setiap individu bebas memilih dan menentukan agamanya sendiri, serta menghendaki adanya kebebasan berpikir individu. Di bidang pers, politik liberalis memungkinkan seorang wartawan bebas memuat berita apapun yang ia ketahui. Sementara para sastrawan bebas mengeluarkan pendapat dan mengutarakan hatinya. Masyarakat umum berhak membaca dan menilai sendiri tulisan para sastrawan dan wartawan. Mengenai konsep liberalisme, pada pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Inti pemikiran, yakni kebebasan individu. 2. Berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut. Yang ketiga, landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa. Yang keempat, sistem pemerintahannya harus demokrasi. Adapun ciri-ciri ideologi liberalisme adalah negara sebagai penjaga malam, rakyat atau warganya memiliki kebebasan untuk bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum. Yang kedua, kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Yang ketiga, negara tidak mencampuri urusan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi bebas juga tidak beragama. Memasuki tahun 1990-an, ideologi komunis mengalami kemerosotan, atau mungkin bisa juga disebut sebagai kehancuran. Hal ini disebabkan oleh sifat tertutupnya ideologi yang tidak mungkin bertahan di era globalisasi. Sementara itu, ideologi liberalisme yang memiliki ciri kebebasan dan kesetaraan masih dapat bertahan dan tersebar di dunia. Masuknya liberalisme di beberapa negara berkembang menimbulkan terjadinya kebebasan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memberikan suatu solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun hal-hal pokok yang terkandung dalam sosialisme, yang pertama, inti pemikiran adalah kolektivitas. Maksudnya ialah pemikiran ini berdasarkan pemikiran bersama atau gotong royong. Yang kedua, falsafahnya ialah pemerataan dan kesetaraan. Falsafah sendiri berarti keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, landasan pemikirannya ialah masyarakat, sedangkan negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Yang keempat, sistem pemerintahannya boleh berupa demokrasi ataupun otoriter. Sosialisme sebagai suatu ideologi memiliki ciri yang pertama, mementingkan kekuasaan daripada kepentingan negara. Yang kedua, kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Yang ketiga, kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan negara. Yang keempat, kehidupan agama juga terpisah dengan kehidupan negara. Adapun ideologi Pancasila memiliki ciri yang pertama, hubungan antara warga negara dan negara adalah seimbang. This means citizens and the states have equal rights. Yang kedua, agama erat hubungannya dengan agama. Artinya, warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. So, what do you think? What is better? The ideology of socialism or the ideology of Pancasila? Marxisme dan Pancasila merupakan dua ideologi yang sama-sama muncul di pertengahan abad ke-20 Masehi. Pancasila dan Marxisme merupakan Pancasila keduanya merupakan sebuah ideologi yang lahir dari sebuah kondisi tertentu, di mana keduanya sama-sama lahir dari ketidakadilan di masyarakatnya. Walaupun begitu, keduanya memiliki berbagai macam perbedaan dan bahkan perbedaannya itu
sangat bertolak belakang dari satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya di sini saya memberikan ideologi Pancasila masalah agama adalah hak pribadi yang bersifat yang pribadi berhak memilih kepercayaan masing-masing, mau masuk Islam, Kristen, Buddha atau sebagainya. Fasisme menolak konsep persamaan tradisi Yahudi, Kristen dan juga Islam. Dan berdasarkan aspek kemanusiaan dan menggantikan dengan ideologi yang mengedepankan kekuatan. Apa sih itu fasisme? Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan bersifat ultranasionalis, rasionalis, militeris, dan imperialis. Nah, fasisme juga berasal dari kata fases yang berarti serumpun, batang yang diikat di kapak. Hal ini adalah simbol otoritas hakim sipil Romawi kuno, atau juga dapat diartikan dengan kejayaan. Fasisme berasal dari filsafat radikal yang muncul sejak revolusi industri 1760 sampai 1850. Kendati demikian, ideologi ini baru mulai mencuat setelah Perang Dunia Kedua dimulai. Nah, fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri, yang bersifat ya seperti tadi ultranasionalisme, militeralis, dan imperialis. Tujuan dari fasisme ialah menghancurkan musuh, di mana musuh akan dikonstruksikan dalam suatu kerangka konspirasi atau ideologi lainnya gitu. Selama paham fasisme diterapkan, rakyat dilarang memiliki identitas yang beragam, artinya semua identitas harus ragam gitu.